Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini akan dilaksanakan tutor tutor mata kuliah statistika. Jadi sebelum memulai acara tutor, alangkah lebih baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya kita akan mulai tutor mata kuliah statistika yang akan dibawakan oleh Mbak Gina dari statistika sendiri. Jadi untuk Mbak Gina, apakah sudah siap, Mbak? Sudah siap. Oke, baik, Mbak. Saya jadikan co-host dulu ya, sebentar. Oke, Mbak, silakan kalau mau dimulai, monggo silakan dimulai saja. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo semuanya, kenalin aku Gina dari Statistika Angkatan 2022. Di sini aku dikasih kesempatan buat memberikan sedikit pengetahuan tutor mengenai matkul statistika yang ada di teknik lingkungan. Mungkin aku langsung share screen aja ya. Bentar ya. Oke, ini layarnya udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat, Mbak. PowerPoint-nya. Gimana? Sudah terlihat, Mbak. Sudah terlihat. Oke, ini aku mulai ya. Jadi di tutor hari ini aku diminta buat ngebahas soal-soal dari tahun lalu. Nah, tapi kan aku tahun lalu tuh juga pernah nutorin ya di teknik lingkungan juga, dan ternyata materinya tuh agak beda. Jadi dari materi 2023 sama materi statistika 2025 tuh beda silabusnya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan selama materi ada agak nggak paham atau misalkan ternyata belum diajarin, nggak apa-apa, ngomong aja. Oke, aku mulai ya. Oke, di soal tahun kemarin itu ternyata kebanyakan materinya itu sama kayak materi setelah ETS. Materi setelah ETS-nya yang tahun 2023. Jadi kayak agak lebih susah sedikit dari materi yang 2023. Oke, di sini aku mulai. Untuk nomor satu, soalnya diketahui total jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan di Kabupaten A baru mencapai 50%. Di sini yang mendapatkan layanan persampahan. Nah, jumlah penduduk Kabupaten A itu ada 1,36 juta jiwa, di mana setiap rumah rata-rata terdiri dari 5 orang. Sebagai ahli sanitasi, Anda diminta melakukan studi pengolahan sampah masyarakat Kabupaten A
yang belum terlayani fasilitas persampahan tersebut. Hasil studi nanti akan menjadi pertimbangan penyusunan strategi pembangunan daerah bidang persampahan. Nah, di sini kalian disuruh menentukan jumlah sampel dengan taraf signifikansi tertentu, terus disuruh memilih metode sampling dan juga eh, kayak membuat pertanyaan survei gitu dengan menggunakan data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Kalau boleh tahu nih, ini kalian udah dapat materinya ya belum tentang pengambilan sampel gini? Sudah, Mbak. Oke, langsung aku bahas aja ya kalau gitu. Nah, soal satu. Tadi tuh diminta menentukan jumlah sampel. Jadi ini kan ceritanya tentang layanan fasilitas sampah rumah tangga. Sedangkan yang diketahui di soal itu ada jumlah penduduk dan juga rata-rata anggota keluarga. Karena yang akan diteliti nanti itu adalah rumah tangga, jadi kalian perlu mencari jumlah rumah tangga yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi kan yang diketahui itu masih populasi total. Terus juga rata-rata rumah tangga tuh kan 5. Jadi kayak dalam satu rumah tuh ada lima orang gitu. Nah, buat nyari rumah tangganya, berarti teman-teman membagikan total populasi atau total jumlah penduduk dibagi 5. Itu berarti ada 272 rumah tangga. Nah, ini masih total. Sedangkan tadi ternyata yang belum mendapatkan fasilitas itu 50%. Jadi dikalikan 50%, ini tadi dikalikan 50%, itu ada 136.000. Jadi di sini populasinya atau N besarnya itu adalah 136.000 rumah tangga. Nah, terus yang pertama ditanyain jumlah sampelnya dengan taraf signifikansi 95% dan 90%. Nah, di sini sebenarnya banyak metodenya, ada pakai Cochrane, ada rumus Lovin, ada Lemeshow dan lain-lain. Di sini aku pakai rumus Lovin soalnya jumlah populasinya tuh diketahui. Jadi pakai rumus Lovin. Kalau nggak diketahui itu bisa ada namanya Cochrane kalau nggak salah. Ini kalian udah diajarin belum ya yang rumus Lovin ini? Diajarin, Mbak. Oke, jadi tinggal masukin rumus aja. Jadi kalian harus hafal rumusnya ya kalau nggak ada cheat sheet. Tinggal masukin rumus aja. Jadi kan rumusnya N per 1 plus E kuadrat. E ini adalah errornya. Kalau misalkan signifikansinya 95%, itu artinya dia itu ingin sampelnya ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, yang mana artinya margin of errornya itu 5%. Berarti nanti E-nya itu adalah 5% ini. Oke, tinggal masukin rumus aja karena tadi diketahui populasinya atau N besarnya itu 136.000, terus E-nya 0,05 dimasukin didapatkan sampelnya itu adalah 398,8. Karena ini rumah tangga jadi aku bulatkan ke atas aja jadi 399. Begitu juga kalau taraf signifikansinya 90%. Ini kan berarti errornya itu 10%. Di sini tinggal masukin aja, beda di sini aja. Dan didapatkan jumlah sampelnya 100. Jadi semakin besar errornya, nanti hasil sampelnya itu akan semakin kecil. Begitu. Oke, ini aku buka tanya jawabnya ini aja ya per nomor. Jadi aku lanjut dulu aja ke yang B. Tadi yang B itu pertanyaannya, pilihlah metode sampling yang tepat dan berikan alasannya. Ini kalian udah diajarin metode sampling apa aja ya kalau boleh tahu? Atau belum diajarin metode-metodenya? Kayak SRS, Simple Random Sampling, terus Stratified Random Sampling, terus ada Cluster Sampling. Itu udah diajarin atau belum? Itu sudah, Mbak. Udah, Mbak. Oke. Jadi tadi disuruh menentukan metode sampling yang paling tepat. Nah, di sini aku bahas dulu per metode. Jadi ada SRS atau Simple Random Sampling.
ini tuh yang paling umum dan paling sering didengar ya. Jadi sistemnya SRS ini pokoknya kalian kayak sistemnya tuh kayak mengacak aja. Jadi entah itu pakai undian, pakai spin wheel dan lain-lain cara ngambil sampelnya. Misalkan kalian punya 100 populasi, terus mau diambil sampel 10. Nah, 10 ini cara mendapatkannya itu ya diacak aja, entah menggunakan undian, entah menggunakan di spin wheel gitu. Pokoknya caranya diacak aja. Nah, kalau strativat ini dia itu populasinya tuh punya strata. Strata tuh maksudnya kayak tingkatan gitu. Misalkan nih dari 100 orang populasi. Dia itu nanti kayak ada kelompok atau strata tertentu, misalkan dari 100 orang ini ternyata 40-nya itu lulusan S1, terus 30-nya lulus S2, 30-nya lulus S3. Nanti dari masing-masing ini diambil populasi sekian persen, dari sini diambil sekian persen, dari sini diambil sekian persen, gitu kalau strata. Jadi kayak punya kelompoknya masing-masing. Jadi antara satu ini tuh dia homogen. Nah, kalau cluster itu biasanya buat populasi yang emang dari awal tuh udah ada kelompoknya. Misalkan yang paling umum dan yang paling sering tuh adalah wilayah. Jadi kan kalau wilayah, misalkan di satu kabupaten gitu ya, itu kan pasti udah kebagi desa atau kelurahan. Atau kalau di desa atau kelurahan tuh sudah terbagi sama RT RW. Nah, itu biasanya pakai cluster. Nah, kalau kasus yang ini, kalau menurutku yang paling cocok itu adalah cluster. Soalnya dia itu kan di suatu kabupaten. Jadi kayak kan kabupaten tuh dari awal tuh udah ada klasternya gitu loh. Nanti kalian berarti randomnya tuh adalah entah dari kecamatan atau kelurahannya, entah dari RT RW-nya. Jadi menurutku yang paling cocok tuh adalah cluster. Nah, kalau kenapa aku nggak menyarankan yang SRS? Jadi SRS ini kan tadi sistemnya tuh kayak kalian ngerandom gitu kan. Misalkan pakai entah software, entah apa. Jadi kalian harus punya daftar masing-masing rumah tangga. Jadi kayak kalau pakai SRS-nya, dari masing-masing rumah tangga ini kalian harus punya satu persatu datanya. Nanti rumah tangganya ini di random yang mana yang mau diwawancara atau yang mau diambil sampel. Jadi aku tidak menyarankan pakai SRS karena dia ini di sini. Dia itu membutuhkan kerangka sampling dari seluruh RT. Jadi kayak benar-benar harus punya kerangka samplingnya satu persatu. Sedangkan kalau strata itu kan kayak dia tuh dibagi kelompok gitu kan, dibagi strata. Sedangkan di soal itu dari awal tidak diketahui nih di Kabupaten A itu ada strata apa aja. Nah jadi menurutku strata itu enggak gitu. Ini bisa dilihat juga perbandingan antara 3 metode. Cluster tuh yang paling murah, soalnya dia kayak cuman ngambil beberapa cluster aja. Nah, karena aku mengambil cluster, jadi sistemnya cluster tuh gini. Kan tadi udah ya, misalkan ini suatu kabupaten nih. Ini kabupaten. Nah, kabupaten itu kan pasti ada kecamatan. Ini anggaplah kecamatan. Yang ini. Nah, dari satu kecamatan, misalkan ada 10 kecamatan gitu. Nah, dari 10 kecamatan ini, kalian tuh pilih secara acak kecamatan mana aja yang mau disurvei. Jadi misalkan kalian mau ngambil dari 10 ini mau ngambil 5 kecamatan. Terpilihlah kecamatan ini. Ini. Nah, dari 5 kecamatan yang sudah dipilih ini, nanti kalian random lagi atau tentukan lagi rumah tangga mana aja yang mau disurvei. Jadi kayak sudah di random ininya, nanti di masing-masing ini kalian juga memilih rumah tangga mana aja yang mau disurvei gitu. Jadi kalau ilustrasinya di sini, ini kan kecamatan ya. Yang satu gini ini kecamatan. Yang mana kecamatan tuh pasti banyak rumah tangga ini. Nah, dari rumah tangga ini, enggak semuanya dong
kita lakukan survei. Jadi kayak dari satu kecamatan diambil lagi sampel. Jadi dari kecamatan yang sudah terpilih diambil lagi sampel. Gitu kalau klaster. Makanya tadi dibilang klaster itu biayanya relatif murah. Gitu. Terus selanjutnya yang 1C kan tadi ceritanya mau ngebuat survei gitu ya, survei atau wawancara ke rumah tangganya. Nah, terus kita disuruh buatlah masing-masing minimal 2 pertanyaan untuk memperoleh data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Ini udah diajarin belum ya tentang jenis-jenis skala data? Sudah, Mbak. Oke, jadi intinya data itu kan ada 2. Sebentar. Data itu ada yang uh, kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif ya intinya dia tuh berupa angka, kayak tinggi badan, berat badan, jumlah sesuatu dan lain-lain. Kalau kualitatif dia tuh kayak ya berupa kualitas, kayak kategori gitu. Kalau di statistika, kuantitatif ini namanya numerik karena dia berupa angka. Kalau kualitatif itu namanya kategorik. Nah, skala data itu ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kuantitatif karena dia tuh angka, interval atau rasio itu berupa angka. Jadi dia masuknya di kuantitatif. Terus nominal ordinal itu dia itu kualitatif. Nah, tadi kan disuruh membuat pertanyaan yang mencakup nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Jadi interval atau rasio di sini digabung. Oke. Di sini aku jelasin dulu per skala datanya. Kalau nominal, dia itu seperti yang tadi itu tapi dia itu tidak ada urutan. Kayak misalkan nih jenis kelamin kan nggak ada urutan ya, atau agama dan lain-lain. Kalau ordinal, dari katanya ada udah ordinal, order, berarti dia tuh ada urutan. Misalkan jabatan. Jabatan tuh kan ada tingkatannya. Terus misalkan pendidikan, SD, SMP, SMA, itu kan ada urutannya. Itu maksudnya ordinal. Terus interval, sebenarnya agak susah yang membedakan interval dan rasio itu. Intinya kalau interval itu bedanya tuh cuman di nol mutlak. Jadi interval itu nggak ada nol mutlak, rasio itu ada nol mutlak. Misalnya nih, tinggi. Tinggi kalau tingginya nol, berarti kan dia tuh nggak punya tinggi. Berarti itu nol mutlak. Sedangkan di suhu ini, kalau suhu 0 derajat, bukan berarti dia nggak punya ada suhu, tapi suhunya 0 derajat. Nah, intinya tidak ada nol mutlak. Itu intinya. Oke, masuk ke pertanyaan tadi yang disuruh membuat pertanyaan. Ini sebenarnya mungkin kalian yang lebih tahu ya, karena kan pertanyaannya tentang lingkungan, tentang sanitasi sampah dan sebagainya. Ini aku coba buat aja. Nah, data nominal. Nominal itu tadi yang tidak punya urutan. Oh, ini tanpa urutan. Misalkan nih contohnya jenis tempat tinggal Anda. Kayak dia tuh tinggalnya di mana? Di rumah, apartemen, kontrakan. Misalkan pilihannya. Nah, itu kan tidak ada urutannya kan. Kayak ya udah cuman kategori aja. Itu maksudnya nominal. Terus, apakah Anda pernah menggunakan layanan pengangkutan sampah swasta? Jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak ini bukan urutan kan. Dia tuh nggak urut. Jadi masuknya nominal. Terus untuk skala data ordinal itu dengan urutan. Misalkan seberapa puas Anda dengan pengelolaan sampah di lingkungan. Kan biasanya ada ya survei-survei yang pakai pertanyaan kayak gini. Terus ada tingkatannya tidak puas, sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Nah itu kan urut kan, kayak ada tingkatannya gitu. Jadi maksudnya ordinal. Terus seberapa sering sampah Anda diangkut? Kayak tidak pernah, sekali, 2 kali, 3 kali, atau lebih. Nah, itu masuknya juga di ordinal karena dia ada urutannya.
Terus tadi juga diminta data interval atau rasio ini yang numerik tadi, yang kuantitatif. Ini banyak ya tentunya, kayak misalkan volume sampah. Volume sampah itu kan bentuknya dalam angka ya, jadi masuknya di interval atau rasio. Terus berapa jumlah anggota keluarga yang menghasilkan sampah setiap hari. Jumlah itu kan kuantitatif, jadi dia masuknya di interval atau rasio gitu. Oke, untuk nomor satu secara keseluruhan ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau ada yang kurang paham? Ini kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja ya, soalnya aku nggak bisa buka ini, nggak bisa buka chat. Apakah aman nomor satu? Aman, Mbak. Aman, Mbak. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ntar di akhir aja. Oke, aku lanjut ya kalau gitu. Oh iya, kalian dosen statistikanya siapa kalau boleh tahu? Bu Santi, Mbak. Oh, Bu Santi Wulan. Itu kebetulan beliau juga dosenku juga di statistika. Bu Santi Wulan aja atau ada tim teachingnya gitu? Ada yang lain, Mbak, selain TS. Oh, setelah ETS. Oke, oke. Oke, aku lanjut di soal nomor 2. Ini udah masuk yang statistika banget, soalnya kayak suruh ngitung-ngitung gitu. Oke, soal nomor 2. Salah satu permasalahan utama limbah padat pasca tambang aluminium adalah kandungan sodium yang tinggi. Sebagai ahli remediasi lingkungan, Anda melakukan percobaan dengan mengukur exchangeable sodium percentage residu bauksit yang telah Anda letakkan dalam pot dan diberikan perlakuan penyiraman aqueous dengan volume berbeda. Hasil percobaannya gini. Jadi dia ada kelompok-kelompok tertentu. Ini diabaikan aja, ini aku dapatnya udah kayak gini. Ada kelompok tertentu, terus ada frekuensinya. Ini masuknya berarti data kelompok. Kalau data kelompok tuh ada gininya, kayak ada intervalnya gitu. Nah, di sini kalian disuruh ngitung kayak median, modus, simpangan baku, varians, kemencengan, keruncingan, dan lain-lain. Oke, yang pertama itu dari min atau rata-rata. Nah, kalau misalkan datanya kayak data biasa gitu ya, kayak misalkan 1, 2, 3, itu kan gampang kan cari datanya, kayak tinggal dijumlah terus dibagi 4. Nah, kalau misalkan datanya kelompok yang mana dia tuh ada intervalnya gini, itu ada rumus tertentunya buat nyari semuanya, buat nyari min, median, dan sebagainya. Nah, kalau datanya kelompok kan soalnya tuh pasti yang diketahui cuman rentangnya sama frekuensinya aja. Nah, dari masing-masing ini kalian cari nilai tengahnya dulu per masing-masing kategori. Caranya itu ini plus ini dibagi 2. Ini plus ini dibagi 2. Jadi ini didapatkan ini. Nah, setelah didapatkan nilai tengah, kalian kalikan frekuensi dan nilai tengahnya. Jadi buat tabel lagi, buat kolom lagi, dicari hasil perkaliannya. Oke, kenapa gitu? Soalnya di rumusnya tuh gini, ini rumusnya. Jadi kayak biar memudahkan aja sih dibuat tabel. Rumusnya itu buat nyari rata-rata data kelompok itu adalah sum dari FI dikali XI atau ini dikali ini tadi per sum FI. Berarti sum FI itu maksudnya total ininya. Tadi kan udah ya nyari FI dikali XI pada masing-masing baris. Karena di sini tanya sum, berarti kan dia totalnya. Berarti nanti ini per FI-nya itu ini. Berarti udah didapatkan rata-ratanya 52,7. Terus median. Nah, median ini juga agak tricky kalau di data berkelompok. Jadi kan diketahui jumlah datanya 50 tadi sigma FI-nya. Nah, kalian cari nih kalau misalkan di data biasa gitu ya, misalkan datanya ada 5, berarti letak mediannya itu kan di 3.
atau di 2,5 lah ya, 5/2. Nah, kalau di data dengan jumlah data 50, median itu kan nilai tengah. Berarti letak mediannya itu ada di sekitar N/2, berarti 50/2, 25. Jadi mediannya tuh ada di data ke-25. Nah, kita lihat nih di tabelnya. Data 25 itu ada di mana? Ini kan datanya data 1 sampai 5. Ini data ke 6 sampai 14. Ini data ke 14 sampai sekian gitu ya. Nah, kalian cari nih data ke 25 nih ada di data ke berapa? Setelah kalian cari ini dari sininya, ternyata mediannya tuh ada di sini. Ada di data yang ini. Jadi kan tadi ini data 1 sampai 5, 5 sampai 14, ini 15 sampai 32 ya. Jadi yang data ke-25 tuh ada di sini. Nah, udah nih ditentukan letaknya. Terus kalian cari tepi bawah kelas median. Tinggal mengurangi ini 51 dikurangi 0,5, itu 50,5. Terus kalian mencari panjang kelas. Panjang kelas itu adalah yang paling besar, sorry. Oke, ini salah ya kayaknya, bukan gini. Panjang kelas itu berarti kan 60 dikurangin 51 ditambah 1. Berarti kan 10. Ini panjang kelasnya. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif itu maksudnya adalah penjumlahan dari frekuensinya ini. Jadi kan kelas mediannya ini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti tinggal nambahin 5 plus 9, berarti 14. Terus frekuensi kelas mediannya 18 di sini. Oke, karena udah kalian cari satu-satu, tinggal masukin rumus. Mediannya itu kan rumusnya TB ditambah N/2 min F. F itu adalah frekuensi kumulatif yang ini. Dibagi F kecil tuh yang ini. Dikali P itu panjang kelas. Nah, tinggal masukin, didapatkan mediannya ternyata di 56,61. Bener kan, median 56,1 ada di rentang ini. Karena kita kan tadi ngambil di kelas yang ini. Tuh. Oke, selanjutnya mencari modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Kalau misalkan ada data 1, 1, 1, 2, 2, 3, berarti kan modusnya 1 ini ya. Kayak gampang kan kalau kayak gitu. Nah, kalau data berkelompok ini ada rumusnya buat nyari modus. Nah, kalian tentukan dulu kelas modus. Berarti kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi yang paling banyak. Berarti kan di sini juga ya, sama kayak tadi juga. Nah, buat nyari modusnya itu tinggal masukin juga ke rumus. Jadi kan rumusnya TB plus P dikali D1. D1 itu adalah maksudnya pengurangan antara frekuensi kelas median, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Nah, ini F1 min F0. Sedangkan D2 itu adalah frekuensi kelas setelah modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus tersebut. Jadi kalau dijabarkan lagi dari sini nih kayak gini rumusnya. Nah, karena kan udah diketahui ya F1 itu kelas kelas modusnya, frekuensi kelas modusnya, F0 ini frekuensi kelas sebelum modus, dan F2 ini kelas setelah modus ini. Berarti F2, F1, F0 gitu ya. Kan berarti tinggal dimasukin aja ya. Nah, setelah ternyata 6,125. Ini juga ada di antara 60. Tuh. Yang soal itu diminta mencari varians dan simpul. Nah, buat rumus varian sendiri, itu tuh ini, rumus variansnya. Jadi kita perlu data, F ini kan udah ya. Terus X I min X bar ini belum, jadi kayak kita buat tabel untuk membantu memudahkan buat nyari X I min X barnya.
Jadi kan tadi yang diketahui cuma ini doang yang di soal. Nah, karena kita sudah mencari X bar atau rata-ratanya, berarti tinggal ngurangin XI min X bar. Jadi masing-masing ini dikurangin rata-rata yang tadi, yang udah didapetin sebelumnya, yang ini. Didapatkan ini. Terus dikuadratkan. Karena di sini kan rumusnya ada kuadratnya. Terus ini berarti ini dikuadratkan. Terus, karena ini adalah sum FI XI min X bar, berarti kita menjumlahkan ini. Berarti kita harus mencari FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti tinggal ngaliin ini dan ini. Didapatkan kolom yang ini. Udah nih, udah ketemu semuanya. Berarti kan tinggal masukin sum FI dikali XI min X bar kuadrat itu kan maksudnya penjumlahan totalnya ya. Penjumlahan totalnya berarti yang ini, yang paling bawah, ini dijumlahin semua, dibagi N. N itu adalah total ini ya, total datanya. Berarti kan 50. Berarti 6728 dibagi 50, 134,56. Terus mencari simpangan baku. Simpangan baku tuh tinggal mengakarkan varians. Jadi tinggal ini ya. Kan 11 itu ada kemencengan dan keruncingan. Kemencengan atau keruncingan itu sebenarnya banyak banget metodenya atau cara mencarinya, ada dengan momen, ada dengan persentil dan lain-lain. Tapi di sini aku pakai metode momen soalnya kayak gak usah nyari persentil dan lain-lain lagi. Kecuali mungkin kalian di atasnya nih disuruh nyari persentil gitu ya. Persentil atau kuartil. Terus kalian disuruh mencari kemencengan atau keruncingan. Terus pakai rumus yang kuartil tuh mungkin bisa ya, soalnya kayak tinggal masukin. Nah, di sini aku pakai metode momen. Jadi rumusnya tuh gini. Ini kalian skewness sama keruncingan udah diajarin belum ya? Soalnya jujur deh aku kayaknya kalau manualnya gini belum diajarin. Jadi tuh langsung kayak software. Kalau di kalian diajarin belum ya? Seingat saya enggak. Oh, belum ya? Iya sih. Soalnya aku juga nggak dapet masuk rumus gini, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tinggal masukin rumus aja. Pokoknya kan tahu rumusnya. Ini kan agak sama ya rumusnya kayak nyari yang varian tadi. Jadi juga mirip-mirip. Kayak kan tinggal dipangkat 3 aja. X I min X barnya dulu, terus dipangkatin 3. Terus dikaliin sama, sorry ini harusnya, oh iya bener-bener. Jadi dicari X I min X bar, dipangkati 3, terus dikalikan sama FI. Buat yang nyari kemencengan atau skewness. Terus dibagi N dikali S pangkat 3. S-nya kan tadi udah ya, yang ini. Didapatkan ternyata kemencengan atau skewness-nya itu min 0,08. Nah, keruncingan itu juga sama rumusnya, maksudnya caranya. Cuman beda di pangkat 4-nya aja. Jadi kayak di kolomnya tuh kalian tambahin kolom bantu lagi yang pangkat 4. Udah nih, udah didapatkan sumnya, dimasukin, terus N-nya tadi 50, S-nya 11,64, 6 pangkat 4, terus didapatkan ternyata keruncingannya 2,31. Nah, di sini kalian tadi tuh suruh menyimpulkan interpretasi kemencengan dan keruncingan data. Jadi interpretasikan kemencengannya itu, wait, didapatkan di itu kan hasilnya min ya, min 0,08. Nah, jadi karena dia itu minus, dia itu distribusinya berarti negatif. Ini buat keruncingan. Keruncingan.
Karena dia hasilnya tadi min, berarti kan distribusinya negatif. Berarti dia itu akan grafiknya menceng ke kiri. Jadi gini. Kalau dia itu hasilnya 0, dia itu akan seimbang. Jadi kayak distribusi normal gitu. Kayak gini. Sedangkan kalau dia tuh positif, dia tuh akan skew atau akan menceng ke kanan. Jadi mencengnya itu di kanannya. Gini. Terus buat keruncingan ini, bentar, aku agak lupa. Oh gini, kalau buat menyimpulkan yang keruncingan, kan tadi didapatkan keruncingannya 2,31. Nah, 2,31 ini dikurangi 3 buat nyari kurtosisnya. Jadi kan 2,31 dikurangin 3, itu kan nanti hasilnya minus ya. Minus 0, sekian. Nah, kalau hasilnya itu minus, dia itu akan kurtosisnya negatif. Jadi dia ini nanti bentuknya. Sorry, enggak. Ini yang ini. Dia itu kalau kurtosisnya kurang dari 0. Yang ini, dia itu kalau kurtosisnya sama dengan 0. Yang ini, dia itu kalau kurtosisnya lebih dari 0. Gitu. Ini sebenarnya interpretasinya tuh lebih ke bentuk datanya aja sih. Bentuk grafiknya. Gitu. Buat nomor 2 secara keseluruhan, apa ada yang mau ditanyain? Mbak mau tanya yang median, Mbak. Iya, boleh. Tadi itu yang Si kumulatif sebelum kelas mediannya 5 ditambah 9 ditambah 18 ditambah 11. Terus baru 7 gitu. Jadi kalau kumulatif tuh artinya kayak dijumlahkan gitu sebelum kelas mediannya. Oke, aman nggak ya? oke Mbak. Apakah menjawab? Oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Permisi Mbak, saya ingin bertanya untuk yang Iya, di silakan. pengurangan 3 tuh apa ya Mbak? Oh, yang tadi tuh ya, yang kurtosis. Iya Mbak, Di sini ya. iya Mbak mungkin bisa jelasin dengan soalnya saya nggak paham Mbak. Oke. Jadi ini tuh buat nyari kurtosis atau kalian ingin mencari sebenarnya bentuk keruncingannya tuh seperti apa sih? Apa dia tuh ngeruncing banget ke atas atau dia tuh kayak agak datar gini atau dia. Nah, aku nyari di internet itu dijelasin kalau buat menyimpulkan si kurtosisnya ini, bentuk kurtosisnya itu harus dikurangin sama 3 hasil momennya ini. Jadi nanti 4 hasilnya kan 2,31. Nah, itu dikurangin dengan 3. Aku juga masih kurang paham ya. Kayak min 3 ini kenapa min 3? Kayak dari sananya sudah dikurangin 3 aja gitu. Jadi 2,31 dikurangi 3 itu kan minus 0, sekian. Nah, karena hasilnya itu minus, berarti dia bentuk bentuk grafiknya tuh nanti ini yang kurtik. Jadi dia agak datar di tengahnya. Apakah menjawab atau masih bingung? Berarti semuanya emang harus dikurangi 3 gitu ya Mbak ya untuk biar bisa Iya, benar. maka Benar. atau gitu ya Mbak. Betul. Oke, baik Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama. Yang lain ada yang masih dibingungkan? Mbak, saya izin bertanya. Iya. Eh, Tadi itu yang di ke menghitung kemiringan sama keruncingan itu kan ada SS itu yang dari mana ya Mbak ya? Saya kayaknya agak miss di situ. Oke. Jadi kan ada SS itu kan simpangan baku. Kebetulan di soal sebelumnya itu kalian udah disuruh nyari simpangan bakunya. Jadi kan mencari varians dulu nih. Varians itu lambangnya S kuadrat.
karena kalian juga udah mencari simpangan baku, yang mana simpangan baku itu adalah akar dari varians, jadi kalian tinggal masukin aja nih di rumusnya. Sudah menjawab atau masih bingung ya Sudah, Mbak. Terima kasih. buat S-nya? Oke. Yang lain? Atau bisa dilanjut dulu? Ini kebetulan ada 7 soal buat yang ETS tahun lalu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Ke soal nomor 3. Nomor 3 ini dia bukan hitung-hitungan, jadi jawab secara kualitatif. Nih, yang pertama itu ada pertanyaannya. Dalam statistika inferensia, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan, mencari hubungan, dan mencari kausalitas. Terus kalian disuruh menjelaskan maksudnya. Terus jelaskan analisis parametrik dan non-parametrik yang Anda ketahui. Ini kalian udah diajarin atau belum tentang ini? Apalagi tentang yang parametrik dan non-parametrik ini. Sudah, Sudah ya? Oke, aku lanjut. Oke, sebelum aku masuk ke pertanyaannya, jadi statistika itu kan dibagi jadi 2 metodenya. Ada deskriptif, ada inferensial. Seperti namanya, kalau deskriptif itu kayak cuma ngegambarin aja kondisi datanya. Bisa menggunakan tabel, grafik, terus menggunakan histogram kalau kalian tahu. Jadi kayak benar-benar cuma menggambarkan. Atau juga bisa menggunakan mean, modus, median, itu juga statistika deskriptif. Nah, kalau statistika inisial itu menarik kesimpulan. Jadi kalian di statistika inferensial tuh bisa kayak apa ya? Misalkan kalian punya suatu populasi, terus dari populasi tersebut diambil sampel. Nah, dari sampel ini ternyata kalian menyimpulkan, oh ternyata di sampel ini tuh misalkan sampelnya tentang nilai mahasiswa. Oh, ternyata nilai mahasiswanya tuh rata-ratanya 60. Nah, kalian bisa menyimpulkan dari sampel tersebut populasinya tuh berarti nilai mahasiswanya tuh 60. Pokoknya di inferensial itu kalian bisa menarik kesimpulan, sedangkan di deskriptif ini kalian cuma benar-benar menggambarkan kondisi datanya. Nah, terus tadi dijelaskan juga ada pengujian hipotesis ya. Nah, hipotesis ini kayak ya yang kalian udah ketahui juga, hipotesis itu kayak anggapan. Misalkan kalian punya anggapan, oh ternyata anggapanku nilai mahasiswa di kelas A lebih besar daripada nilai mahasiswa di kelas B. Nah, itu hipotesis karena belum diketahui sebenarnya nilainya tuh lebih besar atau lebih kecil, kalian belum mengetahui, cuman kalian mengasumsikan aja. Nah, itu masih hipotesis namanya. Contoh hipotesis ya, misalkan gini, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas A itu 160, atau apakah nilai mahasiswa di kelas A itu lebih besar dibandingkan nilai mahasiswa kelas B. Itu kan kayak masih belum ada jawabannya ya. Bener nggak ya hipotesisku ini? Gitu. Oke, masuk ke pertanyaannya. Tadi yang A, hipotesis komparatif. Berarti itu yang menyatakan ada atau tidaknya perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Kan komparatif ya, berarti membandingkan. Contohnya, apakah terdapat perbedaan pada gaji perempuan dan laki-laki di perusahaan A? Itu contohnya. Terus kalau korelatif itu ada tidaknya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Misalkan, apakah terdapat hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Terus kalau regresi itu juga sebenarnya mirip korelatif. Dia tuh menyatakan ada tidaknya hubungan, tapi kalau di regresi itu dia ada pengaruh sebab akibat. Contohnya, apakah variabel lama belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai? Jadi nanti kalau kalian, aku gak tahu ya, kalian udah diajarin regresi atau belum. Regresi itu kan bentuknya kayak ya sama dengan B0 plus B1X. Nah, Y ini nanti itu adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu adalah, kalau misalkan di contoh ini tuh, adalah nilai, sedangkan X itu yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi nilai kan banyak ya, misalkan contohnya aku kasih contohnya di lama belajar. Jadi intinya, kalau di korelatif tuh benar-benar kalian cuma menyatakan ada hubungan atau tidak, atau kuatnya hubungan 2 variabel, tapi kalau di regresi itu ada hubungan sebab akibatnya. Begitu.
Oke, lanjut yang B. Jelaskan analisis parametrik dan non-parametrik dan bagaimana cara memilihnya. Jadi, di analisis statistika inferensial tadi, itu ada dibagi dua lagi nih. Ada statistika parametrik, ada yang non-parametrik. Nah, yang parametrik ini, dia itu intinya data yang diuji di statistika parametrik itu ada asumsi distribusi dan biasanya distribusi normal. Contohnya uji T, uji Z, ANOVA, regresi linier, dan lain-lain. Sedangkan kalau di non-parametrik, dia itu tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Misalkan nih, kalian punya data. Nah, dia itu ternyata nggak diketahui distribusinya. Dan jumlah datanya ini cuma dikit, jadi kalian pakainya yang non-parametrik. Nah, kapan sih pakai parametrik dan non-parametrik selain dari distribusi datanya? Ini aku screenshot dari PowerPoint-nya dosenku pas matkul statistika non-parametrik. Jadi misalkan nih, kalian punya data. Nah, kalian cek dulu tipe datanya itu nominal, cek dulu datanya itu numerik atau kategorik. Kan tadi udah ya, numerik itu yang ini numerik, ini kategorik. Kategorik itu maksudnya yang kualitatif. Nah, kalau ternyata datanya itu kategorik, kalian pakainya yang statistika non-parametrik. Kalau ternyata numerik, cek lagi distribusi datanya itu normal atau tidak. Berarti kalau tidak normal langsung pakai non-parametrik, kalau normal kalian lihat besar sampelnya dulu. Kalau besar sampelnya itu ternyata itu kecil atau lebih kecil dari 30, itu langsung pakai yang non-parametrik. Kalau besar sampelnya besar, berarti langsung pakai yang statistika non-parametrik. Statistika parametrik. Gitu. Jadi step-stepnya lihat dari tipe datanya dulu, terus ke distribusi data, besar sampel. Kalau memenuhi ini semua, berarti dia pakai yang parametrik. Gitu. Oke, nomor 3, ada yang mau ditanyain nggak ya? Mungkin ada yang masih dibingungkan. Cukup, Mbak. Oke. Nih, jadi kalau dipetakan kayak gini ya tadi. Statistika ada deskriptif, ada inferensial. Terus inferensial ini ada parametrik, non-parametrik. Terus ini contoh-contohnya. Kalian kalau buat kayak gini baru dibahas cuman gini-gininya aja. Atau kalian udah mempelajari metode-metodenya? Metodenya belum, Mbak. Oh, metodenya belum. Jadi baru belajar ini aja. Oke, oke. Aku lanjut ya ke soal nomor 4. Ini. Jadi, sebuah di opsi untuk melakukan kembali terhadap produk TOC analyzer. Penarikan kembali ada kemungkinan 0,5 itu cacat oxidizer, 0,18 itu pada software, 0,17 pada sistem sampling, dan sisanya itu di area lain. Nah, kalian tuh disuruh menentukan probabilitas jika diketahui kerusakan itu pada sistem oxidizer atau sistem sampling jika probabilitas kerusakan kedua sistem adalah 0,15. Ini sebenarnya agak membingungkan dan rancu ya pertanyaannya, cuman nanti aku akan jelaskan di bawah. Terus yang kedua ini ada pertanyaan berapa probabilitas bahwa tidak ada cacat atau kerusakan pada sistem oxidizer atau sistem sampling. Oke, kan tadi diketahui, aku nih misalkan masing-masing peristiwanya, aku misalkan ABCD. A ini kalau cacatnya tuh pada oxidizer, jadi PA-nya itu 0,25. Terus B itu kalau di software, jadi peluang kerusakan cacat pada software itu 0,18. C itu pada sistem sampling, berarti PC-nya itu 0,17. Terus D itu kemungkinan cacat pada area lain, itu 0,40. Terus yang ditanya itu adalah probabilitas jika diketahui kerusakan yang terjadi pada sistem oxidizer atau sistem sampling. Di sini ada atau jika probabilitas kerusakan kedua sistem adalah 0,15. Berarti maksudnya jika terjadi kerusakan antara oxidizer dan kerusakan pada
sistem sampling itu 0,15. Jadi, kalau kalian menerjemahkan soal ini ke dalam bentuk atau ke dalam bentuk angkanya lah gitu ya. Itu gini, biar gampang aku kasih diagram Venn. Mungkin kan lebih familiar kalau ada ini ya, gambarnya. Misalkan nih, ini adalah kalau kecacatan di oxidizer. Yang ini kalau kecacatan pada sistem sampling. Nah, diketahui di soal, itu probabilitas kerusakan kedua sistem. Jadi kalau kedua sistem ini rusaknya berbarengan, itu peluangnya 0,15. Berarti ini. Ini tuh adalah P, A, irisan C. Irisan tuh intinya kalau keduanya itu terjadi secara bersamaan. Dan biasanya kalau di kata-kata itu ditandai dengan adanya kata dan. Terus kalian ditanya kerusakan yang terjadi pada sistem oxidizer atau sistem sampling. Nah, kalau atau itu, dia tuh berarti nanyanya yang ini. Ini. Yang ditanya tuh itu. Berarti yang ditanya itu adalah, ini harusnya yang ditanya itu P, A gabungan B. A gabungan C, gabungan C. Nah, kalau kalian masih ingat di SMA itu kalau belajar diagram Venn, P, A gabungan C itu adalah ini. Ini ditambah ini dikurangin irisannya. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Untuk mencari gabungan A sama C-nya. Kenapa masih dikurangin ini? Soalnya kan ini kan PA. Terus ini kan PB. Ini kayak ada kehitung 2 kali gitu loh. Jadi harus dikurangin irisannya lagi. Nah, karena yang ditanya itu ini, jadi tinggal masukin aja. PA-nya tadi 0,25, PB-nya 0,17. Ini C ya harusnya. PC. C. Terus PA irisan C itu 0,15. Jadi hasilnya 0,27. Jadi probabilitas kerusakan terjadi di sistem oxidizer atau sistem sampling itu adalah 27%. Terus ditanya lagi, probabilitas bahwa tidak ada kerusakan pada sistem oxidizer atau sistem sampling. Ini sebenarnya tinggal dikurangin 100% aja. Tadi kan kalau yang A itu kalau terjadi di keduanya. Nah, sekarang tuh yang di B ditanyain kalau tidak terjadi kerusakan di keduanya. Berarti kan kayak sisanya gitu ya, kayak kebalikannya. Tinggal dikurangin aja. 100% dikurangin 27%. Atau kalau diterjemahkan ke rumus itu, berarti gini. Ini kalau dihilangkan komplemennya, itu jadinya 1 min PA gabung B, 1 min 0,27, hasilnya 0,73 atau 73%. Buat soal nomor 4, apakah ada yang mau ditanyakan? Paham, Mbak. Oke, kalau probabilitas udah diajarin ya, berarti. Sudah, Mbak. Probabilitasnya tuh, kalian ada probabilitas bersyarat gitu nggak? Diajarin probabilitas bersyarat. Sempet, Mbak. Itu biasanya juga keluar. Tapi kalau aku lihat soal yang tahun lalu itu sebenarnya tinggal masukin rumus. Yang susah itu kalau kalian mau menerjemahkan kata-katanya itu ke dalam bentuk ininya gitu loh. Sebenarnya kan ini tinggal masukin ya, tinggal masukin aja. Yang susah itu kayak menerjemahkannya gitu. Jadi kalian banyak-banyak lihat contoh-contoh soal. Itu biasanya mirip-mirip kok polanya. Paling kayak cuman beda cerita aja. Oke, karena aman aku lanjut ke soal nomor 5. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di akhir ya. Oke, soal nomor 5. Sebuah organisasi jasa di suatu kota mengadakan undian setiap bulan. 1.000 tiket undian masing-masing dijual seharga $1 dengan peluang yang sama untuk menang. Jadi ya ceritanya
jual tiket undian yang masing-masing harganya $1. Terus hadiah pertama itu adalah $300, kedua itu $200, dan hadiah ketiga itu adalah $100. Misalkan nih, X itu adalah keuntungan bersih dari pembelian suatu tiket. Jadi ini tuh X itu dari sudut pandangnya si pembeli. Kalau misalkan nih pembeli dia tuh beli satu tiket, yang mana satu tiket itu kan $1. Ternyata dia tuh nggak menang. Berarti dia itu rugi dong. Rugi $1. Kalau misalkan nih si pembeli beli satu tiket, terus ternyata dia tuh juara satu. Juara satu kan $300. Berarti dia dapat untung 299. Berarti X-nya ini 299 gitu ya, keuntungan bersih. Terus yang ditanya, distribusi probabilitas, terus probabilitas memenangkan hadiah pada pembelian suatu tiket, terus ditanya expected value atau nilai harapan. Oke, yang pertama nih, disuruh nyari distribusi probabilitas. Jadi maksudnya distribusi probabilitas ini kalian disuruh nyari kayak kemungkinan-kemungkinan probabilitas yang ada di kasusnya. Jadi kalian jabarin ada peristiwa-peristiwa apa aja, nanti kalian buat probabilitasnya. Di sini aku misalkan itu ada kejadian A, B, C, D. A ini tuh adalah jika menang hadiah 1 atau yang menang $300 tadi. Itu kalau dapat keuntungan 299. Kan tadi kalau misalkan menang juara 1, berarti keuntungannya kan 299. Nah, itu peluangnya adalah 1 dibanding 1000. Karena kan cuman dari 1000 undian, kan cuman ada satu orang yang bakal dapat kan. Jadi PA-nya itu adalah 1/1000. Begitu juga dengan kalau hadiahnya itu juara 2 dan 3. Kalau juara 2 kan berarti keuntungannya 199 dari 200 min 1. Itu peluangnya juga 1/1000. Soalnya dari 1000 undian nanti yang bakal dapat juara 2 kan cuma satu orang. Terus yang hadiah 3 juga gitu 1/1000. Nah, kalau tidak menang itu kan dia itu artinya rugi. Berarti X-nya ini adalah minus satu dolar. Soalnya X-nya itu menunjukkan keuntungan. Berarti kalau dia rugi, berarti tinggal dikasih minus aja. Nah, dari 1000 undian tadi, yang menang itu kan 3. Berarti sisanya itu tidak menang semua. Berarti probabilitas orang itu bakal tidak menang itu adalah 997/1000. Soalnya ini ada 997 orang yang nanti bakal nggak menang. Gitu. Berarti nanti bentuk distribusi probabilitasnya tuh gini. Fx itu akan bernilai 1/1000 jika X-nya itu sama dengan 299, 199, dan 99. Dan PX itu akan bernilai 997/1000 jika X-nya min 1. Dan biasanya kalau di distribusi probabilitas tuh di bawahnya ada 0. Itu jika X-nya yang lain. Gitu, nanti bentuk distribusinya berarti kayak gini. Nah, yang kedua ditanyain probabilitas memenangkan hadiah pembelian satu tiket. Misalkan nih kalian beli satu tiket, sedangkan tadi yang juara itu cuman ada 3 dari 1000. Berarti peluang menangnya ya udah tinggal 3/1000. Artinya dari 1000 tiket undian itu peluang untuk memenangkannya itu cuman ada 3 karena cuman disediakan 3 pemenang. Gitu. Terus ditanyain expected value. Expected value itu maksudnya tuh kayak nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitasnya. Jadi kan tadi udah nih disuruh nyari distribusi probabilitas. Nah, expected value-nya itu nyarinya nanti dari distribusi probabilitasnya. Rumusnya itu adalah sum atau penjumlahan dari
Sum ini sorry, bukan kayak gini harusnya. Harusnya sum dari PXI dikalikan peluang XI dikalikan X. Rumusnya gini. Jadi kalian kan kalau yang di distribusi probabilitasnya udah nyari PXI, udah ada X-nya juga. Jadi tinggal dimasukin aja. Tadi kan ada 4 kejadian nih, A, B, C, D. Berarti buat expected value-nya, kalau menang hadiah 1, itu 1/1000 dikalikan 299, ditambah kalau kejadian B itu adalah 1/1000 dikali 199, ditambah di kejadian C itu adalah 1/1000 dikali 99, ditambah di kejadian D peluangnya 97/1000 dikalikan min 1 X-nya. Itu hasilnya adalah kalau dihitung min 0,4 dolar. Artinya pelanggan itu akan mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar 0,4 min 0,4 dolar. Oke, buat nomor 5 masih ada yang dibingung ya. Kalian udah dapat materi ini kan yang probabilitas gini, distribusi probabilitas atau belum? Udah, Mbak. Udah ya. Kalau misalkan dari dosen itu latihan soalnya biasanya kayak gini atau gimana? Kalau jadi soal yang tahun lalu itu bentuk soalnya juga mirip-mirip kayak gini. Jadi kayak cuman beda cerita aja. Iya, mirip. Oke. Dari nomor 5 ini ada yang masih dibingungin nggak ya? Aman, Mbak. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini, seorang peneliti menemukan bahwa 20% dari sampel air sungai di wilayah tertentu mengandung kadar logam berbahaya yang melebihi baku mutu. Apabila diambil sampel acak sebanyak 10 kali, tentukan probabilitas dari ini, dan ini. Oke. Jadi gini, ternyata di soal itu diketahui bahwa 20% sampelnya tuh tercemar. Nah, di sini aku misalkan lagi peristiwanya, yaitu X, yang mana X itu adalah sampel tercemar akibat mengandung kadar logam tadi. Nah, terus ada Y, yang mana Y ini adalah sampel yang tidak tercemar. Karena yang tercemar itu 20%, berarti PX itu adalah 20%. Dan PY itu adalah 80%, alias 80% ini 100% dikurangin 20%. Dan pengambilan sampelnya 10 kali. Yang pertama ditanyanya itu probabilitas jika tidak ada satupun sampel air yang mengandung kadar logam berbahaya melebihi baku mutu. Oke, kalau misalkan bentuk soalnya kayak gini, itu kalian tinggal mengalihkan aja. Jadi gini, kan tadi diambil sampelnya tuh 10 kali. Aku misalkan gini aja. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama ditanya kalau tidak ada pun sampel yang mengandung kadar logam berbahaya. Jadi dari 10 pengambilan sampel ini, semuanya itu dia itu mendapatkan yang berbahaya. Jadi ini tidak berbahaya, ini logam tidak berbahaya, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini, itu tinggal ngaliin aja. Kan 10 kali pengambilan. Nah, dari satu sampelnya ini, kalian tentukan probabilitas. Kebetulan soal A itu 10/10-nya probabilitasnya sama. Jadi tinggal
Ini probabilitasnya kan 4/5. Pengambilan sampel kedua probabilitasnya 4/5 dan seterusnya. Di sampel ke-10 pun probabilitasnya 4/5. Jadi probabilitas 10/10-nya itu mengandung sampel yang tidak berbahaya, itu didapatkan hasil ini. Misalkan nih, ditanyanya probabilitas pengambilan sampel 10 kali, di mana pengambilan sampel pertamanya itu, dia itu adalah yang tercemar. Berarti tinggal di yang sini, pengambilan sampel pertama itu probabilitasnya, kalau tercemar 1/5, berarti kan yang tercemar kan cuma yang pertama. Berarti di pengambilan sampel kedua dan seterusnya itu tidak tercemar. Berarti probabilitasnya tetap 4/5. Dikalikan 4/5 sampai 9 kali. Itu. Berarti tergantung pertanyaannya aja dan pintar-pintar menerjemahkan pertanyaannya itu ke dalam bentuk rumusnya. Misalkan ditanya juga probabilitas pengambilan sampel 10 kali kalau 3 sampel pertamanya itu tercemar dan sampel sisanya itu tidak tercemar. Berarti kan tinggal ini 1/5, 1/5, sisanya 4/5. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa dicari dengan binomial. Kalian binomial udah dapat atau belum? Tentang binomial ini. Atau belum? Sebenarnya rumus ini tuh berangkatnya dari binomial, tapi kayak ini versi lebih gampangnya aja. Belum ya kayaknya. Kalau belum mungkin aku skip aja yang binomial. Intinya binomial nih ya sebenarnya sama aja sih, sama aja kayak ini. Cuma pakai rumus aja. Oke, aku lanjut. Yang B. Yang B itu ditanyanya kurang dari 5 sampel air yang mengandung kadar logam berbahaya melebihi baku mutu. Nah, yang B ini dia itu kurang dari 5 sampel berbahaya. Berarti kan bisa sekali, bisa 0 kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti kalian nyari satu-satu nih. Yang pertama, misalkan yang berbahaya itu 4. Berarti kan sama kayak yang tadi aku jelasin. Kalau yang berbahaya 4 berarti kan yang berbahaya itu 1/5. 20% kan 1/5. 1/5 pangkat 4 dikali 4/5 pangkat 6. Soalnya 4 ini menunjukkan yang berbahaya itu 4 kali pengambilan sampel, dan yang tidak berbahaya itu 6 kali pengambilan sampel. Berarti 1/5 pangkat 4 dikali 4/5 pangkat 6 itu segini. Terus yang kedua, kalau yang berbahaya ternyata tuh cuma 3 kali. Berarti 1/5 pangkat 3 itu yang probabilitas buat yang bahaya, dan 4/5 pangkat 7. Ini buat yang tidak berbahaya. 3 itu karena ya tadi, yang berbahaya itu cuma 3, dan sisanya itu tidak berbahaya. Didapatkan segini. Terus lagi, kalau misalkan yang berbahaya itu pengambilan sampelnya 2 kali, berarti 1/5-nya ini pangkat 2, 4/5-nya pangkat 8. Terus kalau yang berbahaya cuma 1 kali pengambilan sampel, berarti 1/5-nya pangkat 1, 4/5-nya pangkat 9. Ini. Terus kalau yang terakhir, kalau ke 10/10-nya ini tidak berbahaya semua. Berarti kayak gini. 1/5 pangkat 0, yang mana itu adalah 1, dikalikan 4/5 dipangkatkan 10, dihasilkan ini. Lihat kan ini tuh sama kayak ini tadi, soal nomor ini. Ya kan? Soalnya yang nomor A ini dia tuh juga ditanyanya kalau tidak ada satupun sampel yang mengandung kadar logam berbahaya. Jadi sama. Nah, setelah didapatkan nih satu-satu, kalian tinggal dijumlah aja. Dijumlah aja.
dan didapatkan hasilnya 14,3%. Jadi probabilitas terdapat kurang dari 5 sampel yang mengandung kadar logam berbahaya itu adalah 14,3-nya lebih dari 7 sampel yang mengandung kadar logam berbahaya. Ini juga cara nyarinya sama. Berarti kalau lebih dari 7 sampel yang berbahaya, berarti yang berbahaya itu ada 8 kali sampel, 9 kali sampel. Berarti yang pertama kalau misalkan 8 kali sampel, berarti 1/5 pangkat 8 dikali 4/5 pangkat 2. Ini yang berbahaya, ini probabilitas yang tidak berbahaya. Didapatkan ini. Terus kalau berbahaya itu 9. Berarti 1/5 pangkat 9 dikali 4/5 pangkat 1. Terus kalau misalkan 10 pengambilan sampelnya ini berbahaya semua. Berarti kan 1/5 pangkat 10 dikalikan 4/5 pangkat 0. Terus dijumlah dan didapatkan hasil ini. Oke, buat nomor 6, apakah mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak dari nomor 6? Atau mungkin ada yang belum paham? Nggak apa-apa, ditanyain aja. Paham, Mbak. Oke, yang lain paham? Aman ya insya Allah kalau yang probabilitas gini. Pokoknya kalian bisa menerjemahkan aja dari kata-kata ini ke dalam bentuk statistikanya. Intinya kalau misalkan probabilitas gini, yang pertama itu kalian tentukan peristiwanya dulu. Peristiwanya nih aku misalkan X dan Y, terus tentukan masing-masing probabilitasnya. Oke, aku lanjut ya ke soal terakhir. Soal nomor 7. Bentar. Kalian udah diajarin ini belum? Kayak membaca tabel dan lain-lain. Membaca tabel Z. Udah, Mbak. Tapi masih bingung ya. Tapi ada materinya, maksudnya sebenarnya diajarin. Ada, Mbak. Materinya ada ya berarti. Oke, di sini aku ajarin sebentar cara membaca tabel Z-nya. Jadi maksudnya tabel Z itu, jadi kan tadi ada distribusi normal ya. Ini distribusi normal. Bentuk distribusinya kayak gini. Nah, tabel Z ini adalah tabel yang menunjukkan probabilitas dari si distribusinya ini. Atau kalau di grafiknya ini artinya dia itu adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, ini tuh adalah tabel distribusi normal standar. Berarti dia itu kayak simetris di sini tuh 0. Nah, si tabelnya ini tadi kan itu menunjukkan probabilitas luas kurva di bawah grafik. Yang mana kurvanya itu tuh berjalan dari kanan ke kiri. Jadi misalkan nih, Z-nya, nilai Z-nya min 3,5. Berarti misalkan di sini min 3,5. Berarti kan luas kurvanya tuh yang ini. Nah, berarti luas kurvanya ini tuh adalah 0,0002. Misalkan lagi nih, ini kebetulan nilainya cuma yang negatif semua ya. Aku nyantuminnya. Misalkan nih, Z-nya itu yang min 1. Min 1,3. Berarti min 1,3. Berarti kan min 1,3 di sini. Berarti luas min 1,3-nya itu adalah 0,15. Berarti ini luasnya 0,15 gitu. Dan luas satu
kurva ini seluruhnya itu adalah 1. Misalkan lagi eh, min 2,45. Nah, min 2,45 kan di sekitar sini. Di sekitar sini. Berarti luasnya itu kan yang ini. Nah, luas grafik ini, kalau Z-nya itu adalah min 2,45, berarti itu adalah 0,0071 gitu. Nah, maksudnya luas grafik hubungannya sama probabilitas tuh apa sih, Mbak? Jadi, kalau probabilitas itu kan nilainya dari 0 sampai 1 ya. Nah, kalian tuh bisa mencari probabilitas suatu kejadian dengan menggunakan tabel ini. Intinya gitu. Jadi nanti oke, langsung masuk soal aja kali ya biar gampang memahaminya. Misalkan nih di soal, sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur tingkat populasi udara di sebuah kota besar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa distribusi tingkat polusi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata. Jadi dia itu berdistribusi normal X dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 15. Nah, ini kalau dibentukkan ke dalam bentuk statistikanya tuh kayak gini. X berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 15. Nah, terus kalian disuruh mencari persentase wilayah yang memiliki tingkat polusi lebih rendah dari 65, terus yang lebih dari 65. Terus persentase wilayah yang memiliki tingkat polusi di antara 60 sampai 65. Nah, persentase ini itu kan sama kayak probabilitas ya, maksudnya kayak probabilitas wilayah yang polusinya lebih rendah dari 65 dan seterusnya. Nah, persentase ini yang ditunjukkan nanti di luas daerah di bawah grafik ini. Gitu. Atau kalau misalkan soalnya probabilitas, berarti luas kurva di bawah, luas daerah di bawah kurvanya itu berarti probabilitasnya gitu. Karena ini persentase, jadi nanti grafiknya itu menunjukkan persentase. Oke, lanjut. Diketahui X itu tingkat polusi udara, terus X berdistribusi normal dan seterusnya. Terus yang ditanya itu A, persentase wilayah dengan tingkat polusi kurang dari 65. Nah, yang kalian lihat di sini, X-nya itu belum berdistribusi normal standar. Cuman berdistribusi normal aja, belum standar. Cara taunya gimana? Kalau distribusi normal standar, dia itu rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Dia itu kan belum 0 dan 1 kan, rata-rata sama standar deviasinya. Jadi dia tuh belum normal standar. Nah, biar kalian bisa mengerjakan soal ini, kalian tuh harus mengkonversi si X yang belum normal standar ke dalam bentuk normal standarnya. Dan biasanya tuh dilambangkan dengan Z. Supaya apa? Supaya kalian bisa lihat tabelnya ini. Soalnya tabelnya ini tuh dia itu distribusinya normal standar. Dan tidak ada tabel yang nunjukin distribusi normal yang lain. Jadi cuma adanya normal standar. Gitu. Tadi kan harus dikonversi dulu ya. X ini yang belum normal standar ke standarnya. Caranya gimana? Jadi kalian tinggal ngurangin X itu dengan rata-ratanya dibagi simpangan baku. Jadi dari yang awalnya ternyata yang ditanya itu 65, dicari nilai Z-nya itu, ini kan 65 X-nya ya, di soalnya. Nah, biar kalian bisa ngerjain, X-nya itu dikonversi dalam bentuk Z, dalam bentuk normal standarnya. Normal standarnya itu berarti 65, si ini, dikurangi 70 itu ininya, per 15. Hasilnya itu adalah min 0,33. Ini sudah dalam bentuk Z-nya. Jadi nanti 65 ini sudah nggak bakal dipakai lagi di perhitungan. Kalian udah nemu variabel baru, yaitu adalah Z. Udah nih, berarti kalian buat nyari PX lebih kecil dari 65, itu sama dengan PZ lebih kecil dari min 0,33.
Nah, peluang Z lebih kecil dari min 0,33 ini dicarinya lewat tabel. Jadi, kan tadi grafik ini tuh, misalkan ini nilainya min 1 ya. Berarti si luas grafik ini ditunjukkan dengan P X kecil dari min 1. Nah, si luas grafik ini tuh ditunjukkan sama ini. Kalau misalkan ternyata di soalnya itu adalah P, Z lebih kecil dari min 0,33, berarti kan dicarinya tuh kayak sama aja. Di sininya min 0,33. Di sini. Berarti kan kalian cuma tinggal nyari di tabel ini yang menunjukkan min 0,33. Berarti ininya min 0,3, ininya 0,3, berarti ini 0,3707. Berarti peluang atau persentase wilayah dengan tingkat polusi lebih kecil dari 65 itu adalah 0,3707 atau 37,07%. Terus ditanya juga persentase wilayah dengan tingkat polusi lebih dari 65. Sebenarnya kalau kalian paham berarti kan sebenarnya tinggal ngurangin 1 min ini ya, 100% min 37,07. Kalau kalian mau ngerjain pakai rumus yang tadi, berarti caranya sama, dicari nilai standarnya, karena di sini sama-sama 65, berarti nilai standarnya juga sama, min 0,33. Terus yang beda tuh di sininya, kan tadi tuh kalau tingkat polusinya itu persentase wilayah, kalau tingkat polusinya itu lebih dari 65. Nah, kalau kalian lihat di tabel ini tuh hanya mengakomodasi grafik yang kurang dari. Jadi kalau misalkan titiknya di sini nih, Z-nya di sini. Nah, grafik itu tuh menunjukkan ini. Nggak ada, bukan menunjukkan ini. Dan nggak ada yang menunjukkan ini. Mungkin ada ya, tapi jarang. Tidak menunjukkan. Jadi menunjukkannya itu luas grafik yang ke kiri, yang kurang dari misalkan ini min 0,2. Berarti dia itu adalah peluang X lebih kecil dari min 0,2. Jadi si grafiknya ini selalu ininya tuh kurang dari. Nah, gimana kalau misalkan ternyata yang ditanya itu adalah lebih dari? Kalau ditanya lebih dari kan berarti ini ya, yang ini. Nah, kan tadi aku sempat bilang kalau luas seluruh grafiknya itu adalah 1. Berarti buat kalau misalkan cuma mau nyari yang ini, yang kuning ini, kalau misalkan nyari yang ini, berarti kan 1 dikurangin yang hitam ini. 1 dikurangin yang hitam. Nah, yang hitam itu adalah ini. Si yang ini. Berarti 1 min P X kurang dari sekian-sekian. Nah, kalau di soal ini, kalau yang di soalnya ini, itu kan P Z lebih besar dari min 0,33. Nah, nilai dari Z min 0,33 lebih besar dari min 0,33 itu nggak ada. Jadi tinggal dibalik aja. Berarti tinggal 1 min P Z lebih kecil dari min 0,33. Jadi ilustrasinya sama kayak yang ini tadi. Jadi kalau mau membalikkan tandanya ini jadi kurang dari, tinggal ditambah 1 min. Gitu. Berarti 1 min PZ kurang dari min 0,33, 1 min sekian, didapatkan ini. Terus yang C, persentase wilayah dengan tingkat polusi antara 60 sampai 65. Nah, ini kan ada 2 X ya. Ini X1, yang ini X2. Nah, kalian juga sama caranya mencari nilai Z-nya atau nilai norma standarnya juga. Berarti karena X-nya 2, berarti nanti nilai Z-nya itu juga 2. Untuk yang Z1, kali ini aku X2, X1. Buat yang X1,
itu aku ambil yang 65, berarti 65 min 70. 70 itu adalah rata-rata yang awal per 15. 15 itu adalah standar deviasi yang awal, didapatkan min 0,33. Terus buat yang Z2, yaitu yang 60, itu adalah standar deviasi, distribusi normal standarnya itu adalah 60 min 70 per 15, didapatkan min 0,66. Nah, yang ditanya persentase wilayah yang di antara 60 sampai 65% tingkat polusinya. Jadi jadi kalau diterjemahkan nih, berarti P di mana X-nya itu lebih besar dari 60 dan X-nya kurang dari 65. Nah, kalau sudah diubah ke dalam variabel Z, variabel distribusi normal standar yang baru, berarti P Z lebih besar dari min 0,66, lebih kecil dari min 0,33. Nah, kalau kalian ilustrasikan di grafik itu yang ditanya itu adalah misalkan ini nih. Nah, tadi kan kalau misalkan dia tuh segini ya, dia tuh nggak bisa mengakomodasi kalau cuman segini doang, itu nggak bisa. Nah, caranya gimana? Berarti kalau misalkan yang ditanya itu ini, berarti buat nyari ini, itu kan adalah ini, yang biru ini, dikurangin yang hitam. Ya kan, berarti si P Z kurang dari min 0,33, ini itu adalah ini yang biru, yang keseluruhan, dikurangin P Z lebih kecil dari min 0,66. Berarti itu di sini. Jadilah ini min ini itu adalah ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak hafal rumusnya, misalkan kalian buat ilustrasi aja, buat grafik aja. Jadi ini jadi kayak gini. Karena ini kan udah tadi diketahui ya, PZ lebih kecil dari min 0,33 itu 0,3707. Terus yang PZ lebih kecil dari min 0,66 itu kan belum, itu kan belum. Itu lihat di grafiknya lagi. Di tabelnya lagi. Min 0,66. Ini kan 0,2546. 0,1161 atau 11,61%. Berarti persentase wilayah dengan tingkat polusi antara